Salam jumpa pemirsa, senang sekali Jurnal Daai dapat hadir kembali menemani Anda. Kali ini bersama saya, Patricia Lovord. Dalam Jurnal Daai edisi ini, kami telah menyiapkan liputan untuk Anda mengenai Kali Sunter dan kegiatan para petani di daerah mata air Kali Sunter, serta mengenai pewarisan nilai kehidupan melalui pendidikan lingkungan. Kali Sunter adalah sungai cabang dari anak sungai Citarum. Kali ini melintas melalui wilayah Depok, lalu ke wilayah Jakarta Timur, terus ke Jakarta Utara, dan bermuara di Teluk Jakarta. Sayangnya, sama seperti 12 sungai utama lainnya di Jakarta, Kali Sunter tidak luput dari timbunan sampah. Data Dinas Kebersihan DKI Jakarta menyebutkan sebanyak 15,3% sampah di Jakarta dibuang secara sembarangan, termasuk diantaranya yang dibuang ke sungai. Untuk menghindari banjir, pemerintah DKI Jakarta membuat sodetan di salah satu bagian Kali Sunter sehingga sebagian alirannya masuk ke saluran banjir Kanal Timur. Walau begitu, masyarakat tetap perlu menjaga kelestarian sungai. Membersihkan kali dari sampah adalah kewajiban utama seluruh masyarakat. Sementara itu, para petani di wilayah Tapos, Cilangkap, Depok mengambil bagiannya sendiri. Mereka berkomitmen untuk memelihara salah satu mata air Kali Sunter di wilayah Cilangkap. Di antara mereka juga terdapat seorang petani tunanetra bernama Bang Wih. Teluk Jakarta di perairan utara Jakarta adalah ujung dari 13 muara sungai yang mengalir di wilayah Jakarta dan sekitarnya. Data resmi Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Jakarta menyebutkan perairan Jakarta sudah tidak layak lagi untuk wisata bahari dan kehidupan biota laut. Direktorat Pesisir dan Lautan Departemen Kelautan dan Perikanan Institut Pertanian Bogor bahkan menengarai Teluk Jakarta sebagai salah satu perairan paling kotor di dunia. Salah satu sungai atau kali dari 13 kali utama yang melintasi Jakarta adalah Kali Sunter. Kali Sunter berasal dari sungai cabang dari anak sungai Citarum. Hulu Sungai Citarum sendiri ada di Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Salah satu mata air Kali Sunter ada di wilayah Kecamatan Cilangkap, Depok, Jawa Barat. Berdasarkan Undang-Undang Pengelolaan Sampah yang disahkan pada 7 Mei 2008, ada 3 komponen penting yang harus bertanggung jawab dalam urusan sampah, yaitu pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat seluruhnya. Beberapa perumahan di Jakarta yang berlokasi dekat dengan aliran sungai mendirikan pos-pos jaga untuk mengawasi ketertiban masyarakat dalam membuang sampah. Walau sudah berusaha diawasi, tetap saja masih ada anggota masyarakat yang lalai dan membuang sampah ke sungai dengan sengaja. Penertiban sangat diperlukan. Ya, kami membagikan setiap kelompok-kelompok tani sehingga kurang lebih 20.000 ya kami telah membagikan ke setiap kelompok tani untuk ditanam di masing-masing lokasi, terutama di bagian pinggiran kali, mata air gitu, Kali Sunter, dan mungkin di setiap sisi kali aja kita tanam, dan juga di makam, pinggir-pinggiran makam. Pokoknya lokasi yang betul-betul bisa kita manfaatkan untuk penanaman. Paling minimal 5 tahun kan udah bisa diambil. Nah, paling minimalnya kayak Sari Pudin adalah ketua kelompok Putra Binatani di wilayah Cilangkap, Depok. Inilah yang Kelompok Putra Binatani merupakan salah satu dari 12 kelompok tani di wilayah ini yang telah berkomitmen menjaga kelestarian mata air Kali Sunter di wilayah itu. Kelompok-kelompok tani ini saling bekerja sama membentuk komunitas yang disebut Asosiasi Petani Pelopor Penghijauan atau AP3. setiap orang hidup butuh oksigen. Kalau nggak ada oksigen kita mati. Nah,
Berarti kalau orang nggak nanam pohon, oksigennya gratis. Hasnan Habib sebetulnya tidak menempuh dunia pendidikan pertanian secara akademis. Ya, kalian udah nanam. Pria Parubaya ini lulus dari Institut Ilmu Keguruan jurusan olahraga pada tahun 1988. Namun, sejak lulus, ia bekerja dan terus berkecimpung dalam dunia pertanian. Dialah yang memprakarsai berdirinya Asosiasi Petani Pelopor Penghijauan di wilayah Depok. Bersama dengan Saripudin, ia berkeliling desa sambil memberi pendidikan lingkungan pada para petani maupun anak-anak. Salah satu hal yang mereka ajarkan adalah cara membuat kompos. Ayo nanti saya kasih tahu cara-caranya untuk pembuatan kompos. Ayo, ya, silakan. Nah, oke. Lagi cacak lagi. Biar menjadi. Bahan-bahannya seperti ini. Ya, satu jerami, ya, kedua rumputan yang masih hijau-hijauan, dan juga kotoran hewan, dan mungkin juga kedebong-kedebong pisang. Terus kita menggunakan lagi 4 itu untuk penghancur. Ya, setelah itu kita tutup dengan terpal, dan 3 hari itu kita kembalikan, karena kalau itu kan hawanya panas, takutnya bakteri itu mati. Jadi kalau setiap 3 hari itu kita balik dan kita tutup kembali. Itu selama 1 bulan mereka itu kompos yang kita buat itu akan hancur. Nah, dalam 1 bulan itu belum bisa jadi kita katakan tuh jadi, karena itu ada proses lagi pendinginan. Masih lama keburu berat. Itu kalau ada yang mau jual bisa. Jadi kami punya program, cuma persyaratannya padi tawaf, padi yang ditanam berdasarkan hukum tangan kanan. Itu artinya mengikuti tawaf seperti yang dilakukan oleh umat muslim mengelilingi Ka'bah ketika berhaji. Tujuannya bukan apa-apa, ternyata itu adalah model yang mendatangkan niat atau hasrat petani untuk naik haji. Kami mengupayakan beras tawaf itu dalam arti kita itu prihatin, kok kita ini negara agraris sementara kita mengimpor beras hampir, karena sudah mendekati 2 juta ton per tahun. Ini menjadi gerakan yang betul-betul merakyat, betul-betul berdasarkan kasih sayang, karena kita mengasihi bumi. Sehingga saya melihat bahwa kalau petani ini bisa kita angkat derajat hidupnya, ini barangkali keadaan di Indonesia ini lebih baik gitu. Tinggal di lingkungan para petani, Hasnan tergerak untuk mendukung kemajuan petani Cilangkap sejak tahun 2001. Istrinya, Zunaida Habib, yang menjadi bidan di desa mereka, sangat mendukung upayanya tersebut. Para petani yang telah menanam 20.000 bibit pohon pada tahun 2011 itu berhasil merawat hingga 65%-nya. Saat ini diperkirakan 13.000 batang pohon dari 20.000 pohon yang mereka tanam masih terawat. Hasnan percaya setiap kegiatan penanaman pohon harus melibatkan petani, karena petanilah yang mengerti cara merawat. Selain melakukan penghijauan, yaitu dengan menanam, menjaga, dan merawat pohon, sehari-hari para petani mencari nafkah dengan melakukan pekerjaan di sawah. Beberapa di antara mereka juga ada yang mengusahakan kebun. Salah seorang petani sederhana di wilayah ini yang turut mendukung penghijauan adalah Bang Wih. Petani kelahiran tahun 1945 ini bernama asli Bohir bin Kasim. Ia seorang petani tunanetra. Ia tidak dapat melihat, namun masih dapat membedakan warna
hingga berumur 35 tahun. Sejak lahir, ia tidak dapat melihat, namun masih dapat membedakan warna hingga berumur 35 tahun. Kini di usianya yang ke-68 tahun, ia nyaris tidak dapat melihat apa-apa. Namun karena telah terbiasa sejak kecil, ia tetap dapat melakukan pekerjaan-pekerjaan sebagai petani. Semangatnya menjadi teladan bagi banyak petani di sekitarnya. Bang Wi turut serta dalam beberapa kegiatan petani pelopor penghijauan dan hingga kini setia memikul tanggung jawab merawat adik dan ibunya dengan segenap kemampuannya. Setiap orang telah mengambil tanggung jawab sesuai bagiannya. Untuk memelihara Kali Sunter yang panjangnya mencapai lebih dari 37 km, diperlukan kerjasama berbagai pihak. Jika para petani telah merawat di wilayah salah satu mata airnya dengan menjaga kawasan mata air tetap hijau, akankah kita yang tinggal di perkotaan melepas tanggung jawab terhadap kebersihannya di bagian hilir hingga muara? Sudah saatnya kita berupaya mewariskan sungai yang bersih pada generasi mendatang. Pendidikan karakter dapat dilakukan melalui berbagai aspek. Salah satunya melalui pendidikan lingkungan yang juga terkait dengan pendidikan budi pekerti. Di Suci School, pendidikan lingkungan sangat ditekankan sebagai sebuah upaya mewariskan nilai kehidupan. Sejak Januari tahun ini, dimulailah program Go Green yang melibatkan seluruh siswa dan guru. Hal ini membuat para siswa terbiasa untuk belajar memiliki sikap, tanggung jawab, dan peduli lingkungan. Menurut Pusat Kurikulum Kementerian Pendidikan Nasional, tanggung jawab dan peduli lingkungan adalah 2 dari 18 nilai karakter utama bangsa ini. Tidak hanya di sekolah, pendidikan lingkungan yang diteruskan di rumah akan membuat setiap anak memahami peran penting mereka dalam menjaga bumi dan kelestariannya. Sansan di sekolah dapat apa? Manfaatnya supaya bumi tidak sakit dan bumi selalu sehat, bisa menjaga lingkungan aja biar semua orang bisa menjaga lingkungan. Kita mesti memberi contoh kepada orang lain. Kadang-kadang dia kumpulin, dia bilang, "Mami ini jangan dibuang," katanya gitu. Kan kita bisa kumpulin nanti buat kasih di sekolah Seci gitu kan. Buat di recycle itu apa botolnya, botol udah jangan dibuang, dikumpulin. Koran gitu kan, kalau kita habis baca jangan dibuang, taruh aja gitu. Iya, begitu aja, plastik bungkus kan kadang-kadang kita suka shopping bungkusannya ya udah dikumpulin sama dia gitu. Lai Ingsan atau biasa disapa Sansan rutin mengumpulkan barang-barang daur ulang untuk kemudian disumbangkan. Ia berinisiatif membuat tempat sampah sendiri menurut jenis sampahnya. Dari kardus bekas, ia membuat tempat sampah itu dan setiap hari ia akan menaruh sampah setelah dipilah sesuai jenisnya, yaitu sampah botol, kertas, dan plastik. Melalui pendidikan pelestarian lingkungan yang dipelajarinya di sekolah,
Sansan mengenal pentingnya upaya turut peduli pada lingkungan. Ia pun tergerak untuk mulai mempraktekannya dalam aktivitas sehari-hari di rumah. Walau usianya baru menginjak 9 tahun, Sansan telah bertekad secara konsisten ikut serta dalam usaha pelestarian lingkungan. Saya sih mendukung sekali ya dengan perubahan dia. Semoga dia bisa mempertahankan yang sudah dia pelajari di sekolah dan bisa diterapkan di rumah. Terus memang kita pasti selalu memberikan satu motivasi buat dia ya untuk bisa ini lebih segalanya lebih irit lah, dari air, dari listrik gitu. Bagi Angelica Leoni, melindungi bumi dari bencana dilakukannya melalui penghematan. Ia juga kerap menggunakan air secara efisien. Kecintaannya pada lingkungan juga ia tunjukkan dengan menanam dan merawat tanaman di area rumahnya. Kalau untuk nanam pohon, kita mesti pakai air secukupnya, tidak kebanyakan dan tidak terlalu dikit, dan juga kasih pupuk agar tidak boros. Kalau habis nonton TV dimatikan. Kalau komputer habis main colokannya dicabut. Kalau cuci tangan pakai air secukupnya, dimatiin, pakai sabun, dinyalakan airnya, pakai air secukupnya, dimatikan lagi. Pendidikan lingkungan hidup diartikan sebagai upaya mengubah perilaku dan sikap yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan kesadaran tentang nilai-nilai lingkungan. Dibutuhkan peran aktif dalam upaya pelestarian dan menjaga keselamatan lingkungan. Langkah ini sangat berguna untuk kepentingan generasi sekarang dan yang akan datang. Para siswa yang masih duduk di bangku sekolah dasar tidak hanya diberi pengetahuan secara teori, namun perlu dilatih untuk melakukan praktek secara nyata, mulai dari hal yang sederhana. Nah, jadi yang kita lakukan sejak awal sekolah ini berdiri, setiap hari Jumat itu anak-anak diminta untuk membawa sampah-sampah bekas rumah tangga yang masih bisa didaur ulang, kemudian dibawa ke sekolah dan dipilah di sekolah. Delon, tadi conduct teacher, jadi 1 minggu sekali kami ditunjuk oleh Peisang Lause untuk memantau segala sesuatu yang tidak semestinya, yang tidak pada tempatnya. Itu artinya termasuk segala perlengkapan dan peralatan yang tidak berfungsi dengan baik, otomatis juga termasuk perilaku murid-murid dan perilaku kami sebagai soko guru gitu ya, harus sesuai dengan standar yang ditentukan oleh SICI. Lampu harus dalam keadaan mati ya. Dulu kita pernah mencoba AC juga dalam keadaan mati, tapi ternyata ketika masuk itu kan istirahatnya di atas kertas 30 menit, pada kenyataannya itu hanya 20 menit. Itu ketika dihidupkan lagi itu kurang nyaman, jadi memutuskan AC itu dihidupkan dan dimatikan pada awal dan akhir saja. Jadi ketika selesai belajar jam 14.15 baru dimatikan. Kalau pada saat hanya ada waktu kosong 25 menit kita dapat hanya lampu ini mati. Dan kami melatih membuka keran pun tidak boleh full. Kita buka keran hanya cukup 1 kali putar ya, lalu setelah itu dimatikan, tidak boleh dibiarkan terus mengalir. Sejak Januari 2013, mulailah diterapkan program Go Green di Seki School, Jakarta Utara. Guru yang bertugas memantau setiap ruang kelas akan melakukan penilaian terhadap kebersihan dan penghematan yang dilakukan dengan baik di kelas. Kelas yang dinilai terbaik dalam melakukan penghematan akan mendapatkan penghargaan. Untuk memotivasi dan untuk bagaimana supaya anak-anak lebih suka eco-friendly, jadi lebih menyayangi lingkungan. Contohnya di kelas itu
pada saat mereka keluar dari kelas tidak menggunakan kelas itu, mereka bisa otomatis mematikan lampu, mematikan proyektor, mematikan komputer, dan juga mematikan AC. Ya. Nah, coba sekarang kita pikir, kelas yang konsisten melakukan hal-hal seperti itu, dia bisa mendapatkan penghargaan Go Green. Nah, penghargaan ini sendiri setiap 2 minggu sekali saat upacara bendera kita berikan kepada kelas yang selalu bisa meminimalisasi penggunaan listrik ataupun penggunaan air saat-saat jam pelajaran. Berprinsip pada pendidikan menyeluruh, Suci School menerapkan pendidikan sejak dini dalam berbagai aspek, termasuk pendidikan karakter melalui pendidikan lingkungan. Menciptakan kesadaran dalam diri para murid untuk peduli terhadap lingkungan adalah komitmen yang dibangun sejak sekolah ini didirikan 2 tahun lalu. Apa yang sudah ditanam secara baik perlu dirawat dan diteruskan secara baik pula. Karenanya, untuk mendukung pendidikan, perlu pula disiapkan pendidikan berkelanjutan ke jenjang selanjutnya. Pada tanggal 22 Maret lalu, Suci School mengadakan peletakan batu pertama untuk pembangunan gedung SMP dan SMA yang diperkirakan akan rampung dalam 2 tahun mendatang. Gedung sekolah dirancang bernuansa hijau dan ramah lingkungan. Selain itu, konsistensi pendidikan karakter melalui pendidikan budi pekerti dan lingkungan akan terus dilanjutkan. Pendidikan tidak hanya sebatas kurikulum akademis. Pentingnya pelajaran akan nilai-nilai kehidupan, mendidik moral dan etika adalah upaya untuk dapat menciptakan generasi yang berbudaya humanis dan peduli terhadap lingkungan. Anak-anak adalah penerus masa depan. Masa depan yang baik ada di tangan generasi yang terdidik dengan baik. Kehidupan terasa bermanfaat dan tanpa penyesalan apabila kita dapat memenuhi tanggung jawab. Hal yang paling dapat dibanggakan pada diri seseorang adalah meski dengan kekuatan kecil yang dimiliki, tetap bersedia memikul segala tanggung jawab. Jadikan hidup penuh makna karena setiap peristiwa mengukir sejarah. Jika Anda memiliki saran atau kritik, silakan kirimkan email ke jurnaldai@daitv.co.id atau melalui SMS dengan format JDI, spasi nama, saran, dan kritik Anda, lalu kirim ke nomor 0852 8580 8559. Akhirnya saya Patricia Lovord mewakili seluruh kerabat kerja Jurnal Daai mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.